saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali di dalam kebaktian rumah tangga. Di penghujung tahun, kita akan bersama-sama merenungkan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan kebaktian rumah tangga terakhir di tahun 2020 ini, biarlah kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam kondisi setia kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang maha mulia, kami bersyukur kepadamu, kami terus diberkati Tuhan dalam segala hal. Kami dapat bersama-sama beribadah di saat ini, terutama dalam kebaktian rumah tangga yang kami lakukan secara online. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami, dan terkhusus ketika kami akan mendengarkan suara-Mu sebagai pesan firman Tuhan di penghujung tahun 2020. Kami mohon berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pembacaan kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima di ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kebaktian minggu kemarin, kita telah merenungkan bersama-sama tentang panggilan orang percaya di tengah kehidupan kita, yaitu untuk menjadi pewarta kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam minggu Advent. Kita masih dalam suasana penantian akan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pewarta kabar baik, tentu kita dituntut untuk menjadi sosok pribadi yang dapat menyampaikan bukan hanya sekedar ucapan kata-kata yang baik, bukan hanya menjadi pemberita yang baik, pemberita kabar yang baik, tetapi juga sekaligus menjadi pribadi juga yang baik. Pewarta kabar baik yang dilengkapi dengan kehidupan kita yang mencerminkan dari pewartaan yang kita sampaikan kepada semua orang, sesama manusia. Saudara-saudara, apa yang dibutuhkan ketika seseorang menjadi pewarta yang baik? Tentunya kita membutuhkan sebuah hidup, sekali lagi, yang seimbang. Ketika kita menjadi pewarta yang baik, apa yang kita sampaikan baik berasal dari firman Tuhan, bukan hanya sekadar ucapan, kalimat yang indah, kata-kata yang indah, tetapi juga menunjukkan pribadi yang indah. Apa yang kita lakukan juga merupakan sesuatu yang indah.
apa yang kita ucapkan juga kita aplikasikan dengan kehidupan kita yang indah. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Ia menasihati jemaat Tesalonika untuk hidup sebagai seseorang, untuk hidup sebagai jemaat, juga menjadi pewarta kabar baik dengan memiliki kualitas kehidupan pribadi yang seimbang dengan pewartaan yang diberikan. Saudara-saudara, spiritualitas tentu ketika kita berbicara tentang spiritualitas, tentang kehidupan rohani, tidak ada yang dapat menilai seseorang hanya dari luar saja. Seseorang yang mungkin rajin ke gereja, seseorang yang mungkin rajin beribadah, seseorang yang rajin mewartakan kabar baik, belum tentu dia lepas dari berbagai pergumulan, persoalan hidup. Belum tentu dia juga menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ajakan Rasul Paulus jelas kepada semua orang di jemaat Tesalonika. Dia katakan bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara, dia sampaikan sebelumnya Rasul Paulus menyampaikan tentang nasihat supaya hidup kudus. Ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, ia mengajak jemaat juga untuk berjaga-jaga. Kalau kita perhatikan di pasal yang keempat dan juga di pasal yang kelima di awal-awal, bagaimana ketika berjaga-jaga seorang yang percaya tetap memiliki kualitas hidup yang selalu bersukacita. Meskipun di tengah berbagai pergumulan, persoalan yang dia hadapi, tetapi sukacita adalah bentuk ciri khas pewarta kabar baik. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjadi contoh yang nyata. Dia menjadi pewarta kabar baik. Dia selalu bersukacita meskipun dalam kondisi dia di penjara. Dia tetap menyampaikan dengan penuh sukacita, menyampaikan apa yang menjadi keselamatan dalam diri kehidupan orang percaya. Bagaimana ketika dia tetap bersukacita? Bagaimana ketika dia tetap menjadi pribadi yang terus menyampaikan dan mewujudkan sukacitanya meskipun dalam penjara, dia menjadi pelayan Tuhan yang setia dan memberikan semangat kepada jemaat juga perseorangan. Tetaplah berdoa. Sukacita harus terus dilakukan, harus menjadi salah satu spirit orang percaya. Juga berdoa. Selain berdoa, dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita memiliki segala sesuatu yang diharapkan kemudian Tuhan berikan, lalu kemudian ketika kita diperhadapkan dengan duka, dengan kemalangan, dengan kesedihan, ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kita tidak harapkan, apakah berhenti sukacita itu? Rasul Paulus katakan tidak. Bersukacitalah dalam segala hal. Ketika segala hal terjadi dalam kehidupan kita, ingat bahwa kata Rasul Paulus, tetaplah bersukacita. Karena sukacita itu cermin dari kehidupan kita. Bersyukur pun menjadi cermin dari kehidupan kita. Dalam segala hal, ketika kita memiliki sesuatu, sukacita, doa, ucapan syukur menjadi ciri khas orang percaya. Bersyukur bukan ketika kita sehat, tetapi juga dalam kondisi sakit. Mampukah kita ucapkan syukur dalam ketulusan hati? Merupakan tantangan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang mencerminkan kehidupan spiritualitas yang baik dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, saudara-saudara, ada kalimat ini yang menarik untuk saya pribadi.
Bapak Ibu Saudaraku, ciri khas orang percaya yang punya kualitas yang baik, kehidupan rohani yang baik, sekali lagi dibarengi dengan kehidupan yang dapat terus bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan juga dia dapat menguji segala sesuatu. Saudara-saudara, ketika ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dia, memang sepantasnya kita uji. Ini yang baik atau yang tidak ya? Ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mudah untuk tergerus dengan situasi yang tidak baik. Segala sesuatu bisa terjadi, tapi uji. Apakah ini yang baik? Apakah ini yang benar? Saudara-saudara, setiap orang percaya, dia pasti akan selalu memegang yang baik. Dia akan selalu memegang yang benar. Dia tidak akan pernah tergerus dengan keadaan yang tidak baik ataupun tidak benar. Dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan apapun. Saudara-saudara, memang kejahatan selalu dilihat dari skala yang besar, gitu ya. Orang membunuh, orang mencuri, orang dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita lupa bahwa kejahatan itu bisa terjadi dalam pikiran kita yang orang tidak pernah tahu. Seuzon sama orang, lalu kemudian membicarakan orang tanpa kita tahu kebenaran yang terjadi. Saudara-saudara, terkadang mata ini menjadi sumber kejahatan. Terlebih ketika kita masuk dalam pikiran lalu kemudian muncul dalam hati, maka hati-hatilah. Sepertinya ucapan Rasul Paulus harus kita pakai, uji. Ketika kita mulai menguji segala sesuatu, apakah dia sudah membentuk kejahatan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dan kita pikirkan. Maka hati-hatilah dengan itu. Ujilah, apakah ucapan kita itu sungguh merupakan segala sesuatu yang baikkah, yang benarkah? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita tanpa kita sadari itu adalah merupakan perbuatan yang jahat. Spiritualitas orang percaya tidak demikian. Tapi dia akan terus melakukan, memegang yang baik dan yang benar. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Harapan Rasul Paulus begitu luar biasa untuk jemaat di Tesalonika dan juga kita semua. Semua orang ingin memelihara roh, jiwa, dan tubuh dengan sempurna, tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Maka jangan biarkan Bapak Ibu Saudara kita dirasuki oleh roh kejahatan. Maka ujilah segala sesuatu dan peganglah selalu yang baik dan benar itu. Jangan sampai kita terkecoh oleh iblis. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang kemudian sengaja dibelokkan iblis lalu kita membenci sesama kita. Jangan sampai, bahkan juga mungkin di dalam kehidupan pribadi, keluarga kita, persekutuan kita juga Bapak Ibu Saudara, ada benih-benih muncul yang membuat kita menjadi pribadi yang kemudian melakukan segala sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Ujilah segala sesuatu itu. Jangan sampai kita bercacat sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ajakan Rasul Paulus kepada kita sekalian di saat ini, kita menjadi pewarta yang baik, sekaligus juga menjadi pribadi yang menunjukkan seorang pewarta yang baik. Tidak mudah tentunya, tapi mari kita melakukannya bersama. Bersama berarti tidak bisa kita lakukan dengan masing-masing pribadi.
Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka dibutuhkan sebuah kelapangan hati ketika kita saling menegur satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada iri hati, tidak ada yang namanya sakit hati, karena kita mau melakukan sama-sama sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan sudah satukan dalam persekutuan gereja Kristen Pasundan Jemaat Smyrna Cikarang. Kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara-saudara, sepanjang tahun 2020 biarlah kita tutup dengan rasa syukur yang tak terhenti dari kehidupan kita untuk Tuhan. Teruslah bersukacita, teruslah berdoa, teruslah memegang segala sesuatu yang benar dan baik. Teruslah kita menjauhkan diri dari semua jenis kejahatan, apapun, kejahatan pikiran, perkataan dan perbuatan, dan biarlah kiranya kita tetap menjadi seorang yang terpelihara roh, jiwa, tubuh kita menjadi seorang yang tidak bercacat. Sekali lagi tidak mudah, tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dan memampukan kita. Teruslah menjadi pribadi yang care kepada semua orang, menjadi pribadi yang peduli dengan ketulusan hati, bukan karena ada segala sesuatu di balik ke perbuatan yang kita lakukan untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati setiap orang yang mau dengan rendah hati menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah takut melakukan kebaikan-kebaikan di dalam nama Tuhan, karena Tuhan pasti akan berkenan bagi setiap orang yang mau berserah kepadanya. Teruslah melakukan kebaikan, kebenaran, menjadi pewarta kabar baik, dan menjadi pribadi yang baik juga, sehingga orang melihat ada yang baik, ada yang benar dalam diri kita, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan yang kita tunjukkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus, kami bersyukur di penghujung tahun 2020. Beberapa waktu ke depan kami akan mengakhiri tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan, bahkan pergumulan secara global. Tuhan, di tengah masa pandemi, kami percaya bahwa kami tetap ada di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Bapa di sorga, dalam kebaktian rumah tangga di akhir tahun 2020 ini, bersama-sama kami mau bersyukur, bersama-sama kami mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami ingin seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pewarta kabar baik, dan juga menjadi pribadi yang baik, sehingga apa yang kami wartakan juga senada dengan apa yang kami lakukan. Bapa di surga, tentu tidak mudah, tetapi itulah sebagai pribadi yang mau menunjukkan spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, keagungan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan semata. Nama Tuhan semakin kami tinggikan, dan kami semakin rendah di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, setia bagi kami yang mau berserah kepadamu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal, dan kami terus menguji segala sesuatu sehingga kami memegang segala yang baik dan benar. Bapa di sorga, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami menyerahkan anggota jemaat Tuhan dalam keadaan yang sakit, dalam pemulihan. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau akan memberikan kekuatan senantiasa. Kami menyerahkan kaum lansia, anak-anak yang tidak dapat ke gereja untuk mengikuti ibadah, tapi dapat beribadah di rumah. Biarlah mereka terus bersukacita, dan mereka tetap menjadi pengikut Kristus yang setia.
pada saatnya nanti kami pun Tuhan akan persatukan dalam kebersamaan kembali, dalam kebersamaan di gereja. Bapa di sorga, biarlah kiranya apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2020, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya bahwa ketika kami akan memasuki tahun 2021, biarlah ya Bapa, ada kehidupan baru yang kami hadapi, yang penuh dengan berkat dan harapan dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Ini doa kami ya Bapa. Ini permohonan kami, yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah